Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, keluarga besar Surya PT DSS yang ada di Jalan Hos Cokroaminoto dan sekitarnya, gimana kabarnya teman-teman, sehat? Suasana memakai baju kaos ya, kaos hitam Surya Mat, menandai kita itu semangat seperti Reog Ponorogo gitu ya. Teman-teman yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa dipertemukan di masjid ini, meskipun biasanya ada di aula. Tapi sementara ini aula sedang kita perbaiki karena ternyata kekuatan kayu tidak selamanya kuat. Beberapa kemarin pada sekian bulan yang lalu sempat bocor, hujan itu merembas kepada kayu dan sekitar kayunya ada yang sudah tidak bagus, sehingga kalau digunakan jalan itu mengkhawatirkan. Sehingga kita insya Allah kita dak, kita semen dan sama dengan yang lainnya. Dan juga insya Allah tangga yang depan itu akan kita adakan eskalator untuk bapak dan ibu yang sepuh. Sehingga nanti ada kelihatan eskalatornya. Teman-teman jangan usah ikut di situ ya. Itu yang sepuh-sepuh aja gitu. Maka teman-teman kalau ada yang lewat ke situ berarti teman-teman seperti orang sepuh gitu ya. Dan insya Allah pada tahun selanjutnya 2023 akan kita rehab, melanjutkan lantai 3 yang sudah ada 5 kamar, kita tambah 2 kamar lagi yang depan itu sehingga ada 7 untuk kader-kader kita yang tidak mampu ataupun yang ingin belajar 2 hal, pertama tartil dan yang kedua ketarjihan. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita berusaha dalam rangkai hidup dan juga satu sisi kita dihadapkan pada ketentuan Allah, maka mari bersama-sama Sayyid Qutb menggambarkan dalam maqalah Al-Arabiyah, mengatakan kepada kita al-insanu bainal jabari wal ikhtiyar, bahwa manusia itu satu sisi ditentukan oleh Allah, dipaksa dengan ketentuan-ketentuannya, dan satu sisi manusia itu diberi peluang untuk ikhtiar. Hanya masalahnya apakah nanti kita akan melemah atau kita akan menguat. Nanti teman-teman ini pretestnya itu melemah atau mengkuat. Nanti kemudian di akhir materi saya dengan teman-teman memilih postesnya menguat apa melemah gitu ya. Materi ini nanti akan kita jadikan pretest dan postes. Baik, pretestnya kira-kira teman-teman lebih setuju mana, menguat apa melemah? Ini pretestnya. Yang putra dulu. Menguat apa melemah? Menguat ya, teman-teman putri. Menguat tuh sama kuatnya gitu ya. Mari bersama-sama. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Yang artinya bagi manusia, hu di sini kembali kepada manusia, mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Ada malaikat yang silih berganti, ada yang di depan manusia, ada yang di belakang manusia. Bahkan ada juga malaikat yang ditugaskan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu mencatat kebajikan kita. Malaikat siapa itu? Masih ingat? Raqib, gitu ya. Kemudian di sebelah kiri kita itu adalah malaikat yang mencatat kejelekan kita, yang kita lakukan atau kita tutur kata kita yang tidak baik, itu dicatat oleh malaikat sebelah kiri kita. Siapa? Atid. Ada raqib, ada atid. Yang depan dan yang belakang itu malaikat mu'aqibat. Mu'aqibat itu malaikat silih berganti, yang ada di depan dan yang di belakang. Yahfazunahu min amrillah. Mereka, para malaikat itu menjaga manusia atas perintah Allah. Maka teman-teman gak usah takut, gitu ya, dengan siapapun atau dengan apapun. Yang kadang-kadang itu kita dengan malam saja takut, begitu ya, kondisi malam takut, ke kamar mandi takut. Wong ada malaikat yang menjaga kita kok, menjaga depan kita, menjaga belakang kita. Bahkan ada malaikat yang fungsinya mencatat, yaitu raqib dan atid. Dulu ketika saya di pondok itu kemudian belajar tapak suci. Pondok dulu tapak suci ya, mengikuti Muhammadiyah begitu. Pak Yai Hasan itu yang sekarang itu ada itu masih alhamdulillah Allah menjaga beliau. Pak Yai Hasan itu menyampaikan nggak perlu kita itu belajar tenaga luar, tenaga dalam dan sebagainya gitu ya. Nggak perlu katanya begitu. Karena ada malaikat yang menjaga kita. Jadi kita kadang kita aja yang kurang yakin aja kepada Allah, kurang yakin kalau kita itu mampu segalanya, gitu ya. Nah, para nabi-nabi terdahulu seperti itu keyakinannya. Bahkan para aulia, wali-wali Allah juga seperti itu keyakinannya. Di dalam memperjuangkan agama Islam itu, dia tidak perlu lagi pakai hal-hal tertentu. Nah, kemudian diteruskan dalam ayat itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah diri mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Kalau Allah menginginkan suatu kaum itu ditimpa kejelekan, musibah dan sebagainya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Itulah namanya qudratullah. Nah, itu ya teman-teman ya. Wa ma lahu min dunihi miwal. Dan tidak ada yang bisa menjadi sandaran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada kata-kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Nah, ranah inilah ranah ikhtiar manusia. Jadi manusia harus berikhtiar, harus berusaha. Jangan kemudian dikit-dikit ya ini sudah qudratullah gitu ya. Jangan begitu teman-teman. Kadang-kadang ketika kondisi tidak nyaman, terjadi kesempitan rizki, mamanya sempit rizkinya, kondisi tidak nyaman, barangkali tidak punya kedudukan di masyarakat begitu. Ketika ditanya kenapa kalian begitu, Allah sudah menakdirkan saya begini. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ada gitu. Jadi sering-sering takdir Allah itu ada dalam otak manusia. Bukan Allah yang menakdirkan secara ketentuannya, tapi manusia yang ngotak-ngatik ketentuan Allah. Tidak boleh begitu, gitu ya. Kita nggak bisa kemudian kondisi kita begini kok Allah sudah menakdirkan, nggak bisa.
diberi musibah sakit, gitu ya, diberi musibah sakit, kemudian nggak berobat, tambah parah. Ketika ditanya kenapa kamu nggak berobat, Allah sudah menakdirkan saya. Itu parah toh, parah itu. Maka tadi pretesnya kan jenengan kelompok yang kuat apa kelompok yang lemah ini, nanti kita coba gitu ya, gitu. Tetapi kebalikannya, ketika Allah memberikan kekuatan, entah itu kenyamanan hidup, posisi jabatan, bahkan rizki yang melimpah, kelebihan rizki, manusia kadang lupa kepada ketentuan Allah. Terjadi adigung terus apa malah? Ya itu pokoknya, gitu ya. Itu tersombongnya luar biasa. Dulu saya pernah mewakili pesantren Ar-Risalah. Tahu, kenal teman-teman pesantren Ar-Risalah? Kenal? Di mana? Nailan, betul. Waktu itu saya setelah alumni Gontor, setelah saya mengajar dari Gontor, kemudian diperbantukan di Pondok Ar-Risalah Pak Yai Maksum lama sekali. Sampai sekarang akhirnya seperti saudara kepada anak-anaknya, karena Pak Yai Maksum meninggal itu. Waktu itu saya diutus, Ustaz Sarifan hadiri di pendopo undangan bupati tentang perkumpulan kepala sekolah dan Pak Yai, kan itu. Akhirnya saya mewakili Pak Yai Maksum. Ada seorang bupati mengatakan kepada guru, kepada kepala sekolah di pendopo itu, nasib kalian ada di pulpen ini. Saya masih ingat itu. Hebat ya. Mana takdir Allah? Nggak ada. Ketika orang itu mendapatkan pangkat, kedudukan, jabatan yang luar biasa, bahkan kelebihan rezeki, takdir Allah itu nggak ada. Bisa hilang. Bisa hilang. Tetapi ketika dia melemah, baru mengatakan sudah takdir Allah, gitu ya. Ada nggak yang seperti itu? Nah ini berarti kan takdir Allah itu hanya diotak-atik oleh otak manusia, bukan sesuai dengan konsep takdir yang sebenarnya. Maka dari itu para ulama terdahulu membagi perilaku manusia terhadap takdir Allah itu menjadi tiga aliran. Yang pertama adalah aliran Jabariyah, yaitu aliran yang lemah tadi. Ketika ditimpa apapun begitu, kamu kenapa kok duduk di sini, kok nggak mencari rizki? Allah sudah menakdirkan saya duduk di sini. Itu namanya aliran Jabariyah. Itu namanya aliran Jabariyah. Wong sudah pasti manusia itu adalah butuh makan, butuh hidup, butuh minum dan sebagainya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kita itu lihatlah burung, yang mana burung itu pergi di pagi hari, kemudian dia akan kembali di sore hari dengan perut yang kenyang di sangkarnya, di tempat istirahatnya. Manusia juga harus begitu. Harus ada ikhtiar, terus berusaha. Jangan kemudian ketika ditanya kenapa kamu gak mencari rezeki, Allah sudah menakdirkan, kok enak sekali, gitu ya. Itu namanya Jabariyah banget. Apa teman-teman? Aliran Jabariyah gitu. Kebalikan dari aliran Jabariyah adalah aliran Qadariyah. Qadariyah itu sama sekali tidak ada ketentuan Allah dalam kehidupannya, karena merasa dirinya sudah mampu. Itu namanya Qadariyah. Kemudian ada satu aliran lagi yang mencoba berusaha mengimbangi, tidak Jabariyah, tidak Qadariyah, maka aliran itu namanya Asy'ariyah. Gitu ya. Satu sisi dia melemah, satu sisi dia menguat, maka di hal-hal tertentu dia katakan itu adalah qudratullah. Kenapa kamu belum nikah? Allah sudah menakdirkan saya belum menikah, gitu ya. Karena jodoh ini belum, gitu ya. Ya golek-golek lewat HP kan ya iso toh. Aja ora usah blas. Dan kriteria-kriteria itu dikurangi lah begitu. Jangan terlalu kriteria kayak apa itu. Yang penting kan 4 nikah itu ya. Pertama agama, nasab,
Satu lagi apa? Mal. Kemudian satu lagi apa? Lidiniha walinasabiha walijamaliha. Tapi semuanya ini kan, dan kecantikan atau ketampanan, tapi semuanya ini kan bisa dinego. Saya pernah mencarikan ustazah, tapi saya tidak perlu menyampaikan ke jenengan siapa ustazahnya. Orang tuanya mengeluh ke rumah begitu. Ustazah itu bersama saya di pendidikan. Orang tuanya mengeluh, kok belum dapat jodoh padahal usianya sudah oke, kan gitu ya. Terus saya katakan, terus baik Pak, nanti kami akan ketemu sama ustazah gitu. Kemudian ustazah saya tanyakan, kenapa ustazah? Bapak mensyaratkan agar nanti setelah nikah harus di rumah Bapak. Ini kan mesulit begitu. Siapapun mau ketemu syaratnya harus ke rumah dia, ya repot kan gitu. Saya katakan pudar dulu itu syarat-syarat seperti itu, tinggalkan. Yang penting 4 ini sudah. Masalah siapa yang akan menempati rumah kan bisa dinego di perjalanan kan gitu. Kebanyakan syarat gitu ya. Biasanya kalau semakin usia terus semakin banyak syarat gitu ya. Maka syarat-syarat itu dipudar aja, kita yakin, kita husnudzon begitu ya. Insya Allah demikian. Semoga teman-teman segera dapat jodoh semua gitu ya. Iya, penting kan gitu ya. Penting Pak Parno ya, Pak Parno, penting menikah toh? Oh iya penting. Apalagi teman-teman udah saling ta'aruf itu ya sudah lah gitu. Nggak usah lama-lama, kalau sudah ta'aruf oke, bismillah kan gitu toh. Iya, iya. Ustadz dulu jenengan juga sama. Oktober kenal, November lamaran, Desember akad nikah. Nggak usah lama-lama. Bu saya harus di mana diletakkan ya bismillah begitu ya. Dulu istri saya kepingin saya bawa ke Banyuwangi, oleh orang tua sini nggak boleh gitu. Setelah nikah tapi itu. Akhirnya ya sudahlah, negosiasi saja mana baiknya. Seandainya saya di Banyuwangi nggak ketemu jenengan tuh saya. Gitu ya. Saya nggak ketemuan itu. Teman-teman yang berbahagia, maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, rawahu Muslim. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Rasulullah begitu. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kira-kira jenengan tafsirkan apa? Lemah dan kuat di sini mukmin. Lemah apa? Jenengan takwil, jenengan pahami kira-kira apa? Lemah apa, kuat apa? Teman-teman, kuat atau lemah di usaha. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat usaha, begitu ya, itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah usahanya. Salatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus, tapi usahanya lemah, nggak nyambung antara ibadah dengan muamalah. Maka biar sambung, salatnya bagus, ya ikhtiarnya ya bagus, itu baru nyambung, sehingga ibadah kita itu berkontribusi, ada manfaatnya. Yang repot itu kan salatnya tidak bagus, usahanya juga tidak bagus, parah kan gitu ya, parah gitu. Ini teman-teman kadang-kadang seperti itu. Sholatnya tepat waktu, tapi kerjanya nggak tepat waktu, tambah nggak nyambung. Nah, gitu ya. Memangnya kehidupan akhirat itu hanya di ibadah saja? Tidak. Kehidupan akhirat itu ya ibadah, ya ibadah, ya muamalah. Bentuk dari hasil kita ibadah itu dengan dipraktekkan di muamalah. Saya kemarin ngisi di bank BRI, karyawan dan para manajer begitu ya. Ketika setelah ngisi, kemudian saya diskusi dengan Pak Pandu. Pak Pandu itu kepala BRI cabang, kepalanya.
dia masih usia 40, saya lebih senang mengembangkan nilai-nilai Islam, Ustaz. Contohnya apa? Saya di keluarga saya itu disiplin anak-anak saya hanya wal asri, demi masa. Pokoknya apa-apa harus tepat waktu, mulai bangun tidur, mulai ibadah, mulai belajar harus tepat. Nah, wah saya katakan salut ini ya, hebat. Ternyata orang sukses itu banyak mengambil dari nilai-nilai Islam. Nah teman-teman, kita umat Islam yang kuat kadang-kadang menjadi melemah. Kenapa? Karena praktek kegiatannya, usahanya nggak nyambung dengan ibadahnya. Mestinya ibadah itu harus nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat usahanya itu lebih baik dan dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah usahanya. Kemudian diteruskan oleh hadis itu, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah di dalam mencari ikhtiar di kehidupan kita yang bermanfaat, ma yanfa'uka. Wasta'in billah, setelah sungguh-sungguh sandarkan kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, biarlah Allah yang menentukan hasil. Dan ketika Allah itu menentukan hasil, tidak akan meleset. Teman-teman jangan berharap bahwa ketika kita malas bekerja kemudian nanti hasilnya saya tak pakai skenario. Oh enggak, meleset mesti. Karena jenengan malas. Begitu. Tapi kalau kita semangat, Allah itu menakdirkan sesuai dengan kesemangatan kita. Gitu. Wasta'in billah, sandarkan sudah usahanya, hasil usaha kita, biar Allah yang memutuskan usaha kita. Wala ta'jaz, kemudian Rasulullah mengungkapkan yang kedua, wala ta'jaz, jangan melemah dari berikhtiar. Kita itu kadang-kadang masyarakat muslim sok-sok melemah begitu. Padahal orang-orang dulu yang sekarang ini juga yang non muslim itu banyak sekali, kuat sekali dia itu berikhtiarnya itu kuat sekali. Gagal diteruskan lagi, gagal diteruskan lagi, gagal diteruskan lagi. Akhirnya kemudian berhasil. Saya teman-teman tahu pedagang beras terkenal di Jalan Semeru siapa? Siapa? Pak Wardi ya, Pak Suwardi. Kalau kita melihat sekarang kan keberhasilannya, tapi jangan tanyakan caranya. Waduh, beratnya luar biasa. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau melihat sesuatu jangan melihat keberhasilannya untuk motivasi kita, tapi lihatlah caranya. Ketika saya mengantarkan Pak Dudu sama anaknya yang masuk Islam itu kan, saya antarkan ke sana dengan Pak Bambang, ke Pak Wardi biar dimotivasi. Karena Pak Wardi itu dulu juga mu'allaf gitu, orang yang baru masuk Islam juga. Nah, sampai di sana dia cerita bahwa hidup itu memang perlu usaha yang kuat. Gitu. Dia ketika pertama kali masuk Islam, sedangkan orang tuanya Pak Wardi itu semuanya Kristen, keluarganya Kristen, tapi Pak Wardi itu orang yang usaha, semangat, punya naluri bisnis yang luar biasa dari orang tuanya. Nah, ketika masuk Islam itu ditimpa utang yang luar biasa, gitu ya, sehingga dia mengatakan kepada dirinya, ini tidak ada yang bisa menyelesaikan utang kecuali Allah. Pokoknya ketika besok ditagih utang, malam dan selanjutnya dia langsung memohon kepada Allah, dan kata dia mesti Allah memberikan jalan besok itu penyelesaiannya. Tapi tahu nggak teman-teman apa syaratnya? Dia menyampaikan syaratnya satu, yaitu sholat itu tidak pernah sholat sendirian, selalu berjamaah. Abot gak? Berat gak? Berat gitu. Meskipun kita dekat dengan masjid, sok-sok orang berjamaah, kecuali yang tidak berjamaah gitu. Tapi saya melihat banyak yang berjamaah. Sok-sok itu kan ada beberapa gitu.
Kemudian yang kedua yaitu sampai sekarang Pak Wardi itu saya lihat kadang sholat subuh di sini gitu ya, saya lihat kadang sholat subuh di mana begitu, itu selalu berjamaah, dia tidak pernah tidak berjamaah, selalu berjamaah. Kemudian yang kedua yaitu sholat tahajud. Teman-teman tadi malam sholat tahajud? Halo? Iya. Teman-teman putri ada yang sholat tahajud? Ada ya? Iya, itu ternyata demikian. Jadi setiap kali dia menghadapi masalah, dia selalu ibadah didahulukan, kemudian memohon kepada Allah. Sampai sekarang kata dia itu terus sholat tahajud, sholat jamaah, dimanapun itu selalu jamaah di masjid. Nah akhirnya itu menjadi kunci sukses, di samping ikhtiarnya dia punya kemampuan seperti keluarganya, yaitu ahli bisnis tadi. Tantangan-tantangan dihadapinya luar biasa. Nah itulah gambaran bahwa kita juga demikian. Maka kita tidak boleh melemah, tetapi kita harus menguat untuk selalu kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Teman-teman yang berbahagia, perlu diketahui bahwa konsep at-takdir di dalam maqalah al-arabiyah itu at-takdiru minallah wal ikhtiyaru minal ibad, bahwa takdir itu dari Allah sedangkan usaha itu dari manusia ya. Jadi hindari teman-teman ikut memutuskan, tapi kalau merencanakan boleh, tapi pastikan saja biar Allah yang memutuskan, begitu ya. Nah, kita boleh merencanakan A, B, C, D kayak swalayan mau ini sampai ke nasional itu boleh, tapi wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, sandarkan kepada Allah usaha kita, begitu. Biar Allah yang menentukan. Kenapa kalau bukan Allah yang menentukan? Itu sering-sering kita yang disandarkan itu otak. Jadi Tuhannya manusia itu adalah otak. Saya melihat beberapa orang yang sekemauan keras untuk berhasil, itu kemudian dia lupa bahwa ada Allah sebagai Tuhannya. Siapa Tuhan dia? Otak. Padahal otak itu sangat terbatas, tidak ada sama sekali hubungannya kekuatan yang untuk menyambung ke kita. Kalau kita sandarkan kepada otak, iya kalau berhasil. Kalau tidak berhasil, manusia banyak dihinggapi penyakit S. Apa itu S? Stres. Kalau nggak percaya coba aja, kalau kamu sandarkan pada otak, ketika nggak berhasil apa? Stres gitu ya. Stres gitu. Stres banget itu. 2024 sebentar lagi ya, ada calon-calon muncul, dewan apa, mereka lupa kepada kekuatan Tuhan, dia sudah berangan-angan pasti begitu ya. Pas kemudian yang bawah itu curang begitu, tim suksesnya curang, yang terjadi apa? Stres. Karena terlalu otak dijadikan Tuhannya. Dulu ada bupati yang stres, calon bupati yang stres, sampai mandi di sungai telanjang, nggak bawa pakai baju sama sekali. Stres betul. Masih ingat? Ya itu nggak usah disebutkan calon bupatinya. Saya nggak mau, Masya Allah, sampai cerai sama istrinya, sampai kan kebetulan saya punya perumahan di Singosari itu kan dia satu di perumahan Singosari itu, saya di blok A, dia di blok C kalau nggak salah. Rumahnya gede dijual, apa dijual. Ya udah, maka dari itu kita batasi bahwa ketentuan Allah itu memang adalah milik Allah. Sehingga harus ada dua perasaan yang muncul dalam hidup kita. Perasaan itu yang harus kita kembangkan, kita kedepankan. Perasaan yang pertama adalah asyukru, bersyukur. Kalau memang apa yang kita rencanakan, ikhtiar kita, usaha kita itu berhasil dengan bersandar kepada Allah, maka perbanyak syukur. Ucapan alhamdulillah itu adalah qauliyah,
Kalau fi'liyah, perbuatan, meningkatkan lagi bekerja kita sampai berhasil lagi, terus begitu. Karena hidup itu adalah kompetisi. Hidup itu adalah perlombaan. Yang tidak kuat berlomba mesti kalah gitu. Mesti kalah. Kemarin jenengan melihat permainan sepak bola Indonesia lawan Vietnam. Yang putra nonton nggak? Masya Allah, menit ke-12 posisinya berapa? 2-1. Dan opini masyarakat mengatakan Indonesia tidak akan pernah menang dengan Vietnam, gitu toh. Nah, ternyata usaha yang keras, gol kan sama, mendekati lagi gol lagi 3-2, gitu ya. Nah, saya juga penikmat sepak bola juga sama. Itu teman-teman. Teman-teman yang berbahagia, apa? Biarkan aja. Teman-teman yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan. Kalau seandainya usaha kita itu belum berhasil, karena Allah memang menentukan kita ketidakberhasilan, maka kemudian kita tidak perlu minder, stres dan sebagainya. Tanamkan perasaan kita yang kedua di samping asyukru adalah as-sabru. Apa teman-teman? Apa teman-teman? Melihat ke sini semua sih ya gitu ya. Tidak melihat ke saya, jadi konsentrasinya terpecah gitu ya. Nah, apa teman-teman tadi saya katakan? As-sabru, sabar. Kita itu kalah sabar gitu ya. Kita kalah sabar dengan orang-orang yang hebat-hebat itu. Kenapa hebat? Karena dia sabarnya luar biasa. Nggak berhasil satu, teruskan lagi, coba lagi, 2. Nggak berhasil 100 kali, dicoba lagi sampai 101 kali. Nggak berhasil 101 kali, dicoba lagi 102 kali. Nggak berhasil 102, dicoba 103, baru berhasil. Yaitu lampu. Siapa yang menemukan lampu itu, eksperimennya, uji cobanya itu 103 kali. Wong kita baru 3 kali aja, aduh, Allah sudah menakdirkan saya belum mendapat jodoh. Oh, belum berusaha kok belum mendapat jodoh. Baru sekali 2 kali, terus berusaha terus. Nah, jangan melemah gitu ya. Jangan melemah. Dan jangan kemudian kita menentukan takdir Allah, jangan. Ikhtiar gitu ya, ikhtiar. Nah, itu diantaranya. Ini yang enak dibicarakan kan jodoh ya. Yang lain-lainnya silakan. Teman-teman yang berbahagia, maka dari itu bagaimana sikap kita terhadap takdir? Sikap kita terhadap takdir, satu adalah penyesuaian. Jangan lari dari takdir Allah. Baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang jelek. Yang takdir baik nggak mungkin lari, kita mesti senang gitu ya. Tapi kalau takdir yang jelek itu jangan lari, jangan menolak, juga jangan menentang, tapi sesuaikan saja. Setiap kita mendapatkan takdir Allah, maka kita sesuaikan. Karena semua kehidupan manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kemudian kita berpikir setiap kita melihat orang yang sudah dikenai takdir Allah, kemudian digambarkan dengan hal-hal yang pekerjaannya. Jangan. Wah, itu loh, Allah mengasih musibah di Maluku. Oh, ternyata masyarakatnya nggak pernah beribadah, masyarakatnya begini. Oh, memangnya hanya Maluku saja yang begitu, Ponorogo aja banyak, gitu ya. Jadi nggak boleh begitu teman-teman. Cuman jadikan ibrah. Kira-kira apa ya yang jadikan pelajaran untuk kita dari ketentuan Allah itu? Ada orang dikasih musibah, kena penyakit begitu ya. Jadikan pelajaran untuk kita. Jangan kemudian direntetkan dengan perbuatannya. Itu kan namanya menyalahkan orang. Tapi jadikan pelajaran untuk kita. Oh, kalau penyakit ini kita harus hindari makan ini, kita harus jaga kesehatan dan sebagainya. Itu teman-teman. Jadi jangan suudzon sama siapapun, nggak boleh gitu.
itu tidak akan mengambil pelajaran. Tapi kalau kita mengambil pelajaran akan bagus kehidupan kita, insya Allah. Kemudian mengenai takdir itu ada dua. Ketentuan Allah itu ada dua, ada takdir al-mubram dan ada takdir al-mu'allaq. Takdir al-mubram itu adalah takdir di mana kita nggak bisa merubah ketentuan Allah itu. Tiba-tiba kena penyakit yang sulit sekali diobati, nggak bisa dirubah itu. Ya sudah, kalau sudah kena penyakit itu, bisanya kita hanya usaha mengobati dan berdoa, gitu. Ternyata kadang ada orang yang sederhana sekali sembuhnya dari penyakit itu, kan gitu ya. Jadi itu usaha terus berdoa. Jadi begitu. Kemudian ada lagi takdir yang al-mu'allaq. Takdir al-mu'allaq itu ketentuan Allah, tapi kita masih bisa merubahnya. Contoh kemiskinan, bisa nggak dirubah kemiskinan itu? Bisa. Ketidakpahaman dalam menghadapi masalah, bisa nggak dirubah itu? Bisa. Saya sering negur mahasiswa, IP-mu berapa? 3,1 Ustaz. Allah sudah menakdirkan saya 3,1. Enak cara mau ngomong itu Allah menentukan. Wong kamu belum berusaha kok mengatakan Allah menentukan 3,1. Tidak begitu. Kamu harus giat lagi, semangat lagi, buktikan kamu bisa merubah, gitu ya, merubah itu. Itu namanya al-mu'allaq. Takdir al-mu'allaq ini sering dinamakan dalam bahasa kita adalah nasib. Tahu nasib? Nah, itu. Jangan kemudian alah saya sudah nasib saya seperti ini, kan itu ya. Nah, nggak bisa. Tapi kita harus merubahnya. Untuk itu mengenai takdir-takdir yang al-mu'allaq ini, kita mesti harus punya landasan dalam berikhtiar. Kita harus punya dasaran dalam berikhtiar, gitu ya. Dasar dan landasan itu ada 3. Jadi usaha itu harus punya 3 ini. Yang pertama adalah harus punya ilmu dalam kita berikhtiar. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, pakai ilmu. Gitu ya. Ilmu dunia. Siapa yang ingin menguasai akhirat, kata Ali bin Abi Thalib, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, pakai ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, siapa yang ingin kedua-duanya ya pakai ilmu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Maka teman-teman semuanya harus pakai ilmu. Setiap tahun pancet saja begitu ya, nggak berubah-ubah. Suruh belajar ya pancet, nggak pernah bisa gitu ya. Repotan ini. Ini jelas ini tidak mampu merubah nasibnya gitu. Karena dirinya tidak bisa merubah dirinya sendiri. Itulah teman-teman. Bahkan dalam kajian jin dan manusia itu kan perbedaannya, manusia kan apa teman-teman? Sudah saya sampaikan toh, manusia itu bisa mengembangkan ilmu, pakai ilmu, sedangkan jin tidak bisa pakai ilmu mengembangkannya. Nah kalau teman-teman pancet gitu saja gitu ya, kok nggak berubah-ubah, dikasih ilmu ini ya nggak berubah, itu tanyakan jenengan ini jin atau manusia gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, landasan kita dalam berusaha berikhtiar itu adalah ketekunan. Teman-teman, tidak ada yang bisa merubah diri kita kecuali tekun. Batu saja yang dijatuhi oleh air, gitu ya, oleh air loh. Mestinya kan logikanya batu ini nggak mungkin akan berlubang dijatuhi oleh air. Tapi kalau dijatuhi terus sampai sekian bulan, maka batu itu bisa berlubang. Berarti apa? Kata kuncinya teman-teman, tekun. Cerdas tidak menjadi jaminan dengan sukses, tapi sukses dalam berikhtiar itu adalah tekun. Coba jangan cari orang-orang yang sukses. Saya kalau menghadapi, saya kan setiap hari kan lewat Jalan Semeru itu. Bayangkan, sudah kaya loh. Pak Wardi itu sudah kaya.
Sudah nikmat ngapain masih tetap tiap hari ngantor, tiap hari juga ngecek, ternyata memang sukses itu butuh ketekunan. Begitu pula kalau sejarah swalayan itu juga begitu. Pernah ambruk bro, begitu ya, karena utang pajak banyak, tapi tekun diselesaikan satu-satu, akhirnya sekarang menjadi luar biasa. Tapi kalau teman-teman tidak tekun dalam bekerja, seperti saya di kampus juga nggak tekun, bisa-bisa terjadi lagi, karena persaingan itu luar biasa. Semoga teman-teman dalam berikhtiar di keluarga, di amal usaha dan sebagainya penuh dengan ketekunan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, dasaran kita berikhtiar di samping ilmu, tekun begitu, itu adalah ikhlas. Apa teman-teman? Ikhlas. Kenapa? Karena yang menentukan itu Allah. Keberhasilan kita dalam usaha itu Allah. Kalau kita tidak ikhlas karena Allah dalam berikhtiar, jangan berharap loh Allah itu akan menentukan usaha kita, ikhtiar kita yang sesuai dengan ikhtiar kita. Itu jangan berusaha, jangan berharap, mesti meleset. Karena kita tidak pernah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata surah Al-Bayyinah itu bagaimana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa kita itu tidak akan diperintahkan ibadah dan ikhtiar apapun kecuali ikhlas karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, milik Allah. Berarti kita ikhlas karena Allah. Tapi teman-teman, perilaku ikhlas itu gimana sih contohnya? Ada yang bisa memberi contoh? Bagaimana sih kita mencontohkan ikhlas itu? Gimana teman-teman? Enak dibicarakan tapi sulit dikerjakan sosok. Iya tak? Kata Pak Yai Syukri almarhum, Kiai saya, dia meneruskan ceritanya, katanya dari bapaknya yaitu Kiai Zarkasi. Kiai Zarkasi. Kata Pak Yai Syukri, ikhlas itu digambarkan seperti kita buang hajat. Teman-teman pernah buang hajat? Halo? Setiap hari. Pernah jenengan ngukur? Pernah jenengan ngukur? Berapa panjang yang jenengan buang? Berapa kilo yang jenengan buang? Warna apa yang jenengan buang? Pernah dilihat? Seperti itu ikhlas itu. Jadi ketika kita berbuat seperti membuang itu, nggak usah dipikirkan. Dadak minta dibalas kek, minta di ini kek, nggak perlu. Ya sudah, ikhlas saja berbuat. Dan hati-hati ketika kita berbuat kemudian ingin di ini dipuji dan sebagainya, itu ada sifat riya yang menghapus pahala perbuatan kita. Inginnya pamer, dilihat orang dan sebagainya. Hati-hati, ini bisa menghapus pahala perbuatan kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi memang berat kita berbuat itu. Kadang-kadang ada yang berbuat itu ukurannya itu adalah duniawi. Yang terjadi apa? Kalau hanya ukurannya duniawi, selesai. Kita nggak ada sama sekali untuk akhirat kita. Saya yakin yang sebagai manajer di amal usaha kita PT DSS kan nggak mungkin akan melaknati. Kalau kita memang tekun, bekerjanya luar biasa, mesti bertahap terus akan sesuai duniawi itu. Begitu teman-teman. Jadi nggak usah, sudahlah, pasrahkan siapa yang mengurus begitu. Yang penting kita berbuat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, itulah namanya keikhlasan. Apalagi ini ada yang sudah berkeluarga?
Ada ya? Nah, apalagi kita sebagai orang tua. Bagi orang tua hati-hati teman-teman. Karena orang tua itu mulai dari kehamilan sampai melahirkan sampai ngopeni itu sangat berat ujiannya. Bisa-bisa pahala-pahala itu akan hilang kalau kita kemudian sering, bahasa Jawanya itu ngondet-ngondet sama anak kita. Paham ngondet-ngondet? Ketika anak kita sok-sok lupa begitu ya, sudah berhasil dia lupa sama orang tua, kemudian orang tua itu emosi, dhisik kamu tak biayain, dhisik tak kuliah nih, dhisik macam-macam sudah. Nah itu ketika bilang dhisik itu pahala kebajikan dari kehamilan, melahirkan dan sebagainya wes hilang. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kesabaran kita diuji oleh Allah, keikhlasan kita diuji oleh Allah dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Nah itulah teman-teman, berarti ada 3 landasan. Pertama apa tadi? Yang pertama apa? Landasan kita berikhtiar itu apa? Yang pertama ilmu, yang kedua tekun, yang ketiga ikhlas. Semoga kita bisa mengerjakannya. Usikum wa iyaya. Tapi nasihat agama ini untuk jenengan juga untuk saya. Saya juga begitu, terus akan bersama-sama dengan jenengan kita lakukan usaha itu dengan 3: ilmu pengetahuan, ketekunan, dan keikhlasan, sehingga kita bisa berbuat sesuai yang kita rencanakan. Maka dari itu kira-kira teman-teman setelah mendapatkan materi ini, jenengan mau berusaha menjadi mukmin yang lemah apa mukmin yang kuat? Postes loh ini. Nah, kuat apa lemah? Nah, tenanan loh ya. Nah, jangan sampai diluk-diluk keluar gitu ya, mamanya bekerja gitu ya. Nah, nggak jelas, tidak kuat, melemah, suka mengeluh dan sebagainya. Oh tidak, kita memang harus semangat. Sama, tidak hanya jenengan, saya juga begitu di kampus itu begitu sama, memang luar biasa. Nah, kadang-kadang dapat jam pelajaran kok buahnya begitu. Ketika dinego nggak bisa, ya sudah kita kerjakan aja apa sesuai yang diamanatkan kepada kita. Jadi bahasa kita wardo bima qasamallah, ridhalah, relalah terhadap apa yang dibagikan oleh Allah kepada kita. Nah itulah namanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, mohon maaf manakala ada kekeliruan tutur kata, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.